Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi dari kelas Manajemen Proyek Teknologi Informasi B, NRP 521410098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Project Quality Management merupakan proses dan kegiatan organisasi untuk menentukan kebijakan mutu, sasaran, tanggung jawab, dan menerapkannya dalam sistem mutu yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Arti kualitas itu menurut perspektif konsumen. Fitness for use, seberapa baik produk atau jasa dalam melakukan apa yang semestinya. Quality of design, merancang karakteristik kualitas ke dalam produk atau jasa. Misal dalam sebuah Mercedes dan Ford sama-sama layak digunakan, tapi dengan dimensi desain yang berbeda. Kemudian ada quality planning, yaitu mengidentifikasikan standar kualitas yang relevan dengan proyek dan menentukan bagaimana untuk memuaskan mereka dengan menyiapkan tindakan untuk membawa hasil yang diinginkan. Quality planning melibatkan identifikasi dengan standar kualitas. Penting untuk mencegah cacat dengan memilih bahan yang tepat, pelatihan dan mengintronasi orang dalam kualitas, merencanakan proses yang menjamin hasil yang sesuai. Di sini ada input, yaitu Project Management Plan, Stakeholder Register, Risk Register, Requirements Documentation, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Assets. Kemudian ada tools, yaitu cost benefit analysis, cost of quality, 7 basic quality tools, benchmarking, design of experiment, statistical sampling, additional quality planning tools, kemudian meeting. Kemudian ada outputnya, yaitu quality management plan, process improvement plan, quality metrics, quality checklist, project document update. Kemudian ada quality assurance, yaitu mengevaluasi kinerja proyek secara keseluruhan secara teratur untuk memberikan keyakinan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang relevan. Tujuan dari quality assurance adalah peningkatan mutu berkelanjutan. Jaminan kualitas dapat internal dari tim manajemen proyek untuk organisasi. Kemudian ada jaminan kualitas dari eksternal, yaitu yang diberikan kepada pelanggan dan pihak lain secara aktif yang terlibat dalam pekerjaan proyek. Adapun inputnya, yaitu quality management plan, process improvement plan, quality metrics, quality control measurement, kemudian project document. Kemudian ada toolsnya, yaitu quality management and control tools. Kemudian ada quality audits, process analysis. Kemudian outputnya yaitu ada change request, project management plan updates, project documents updates, organizational process asset updates. Kemudian ada quality control, yaitu pemantauan hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar yang berkualitas yang relevan dan mengidentifikasikan cara untuk menghilangkan penyebab kinerja tidak memuaskan. Hasil proyek yang disebutkan mencangkup hasil produk seperti kiriman dan hasil manajemen seperti biaya dan jadwal kinerja. Tim manajemen proyek harus memiliki pengetahuan tentang pengendalian kualitas statistik, terutama pengambilan sampel dan probabilitas untuk membantu mengevaluasi dan output control. Kemudian ada inputnya, yaitu project management plan, quality metrics, quality checklist, work performance data, kemudian approved change request, deliverables, project documents, organizational process asset. Kemudian ada toolnya, yaitu toolsnya 7 basic quality tools, statistical sampling,
inspection, approved change request review. Kemudian ada outputnya yaitu quality control, measurement, validate change, verified deliverables, work performance information, change request, project management plan updates, project documents updates, organizational process asset update. Kemudian ada 7 quality control, yaitu Pareto diagram, flowchart, check set, histogram, scatter diagram, control chart, cause and effect diagrams. Yang pertama ada Pareto diagrams. Pareto diagram ini adalah merupakan Pareto chart, adalah histogram yang dapat membantu mengidentifikasikan dan memprioritaskan masalah daerah. Seperti yang ada di gambar, ada misalnya dalam persen from each cause, ini berapa persennya, ada poor design, wrong dimension, defective part, machine calibration, operator error, defective mater. Kemudian surface above version, yaitu biasanya ini dalam bentuk kayak kotak-kotak persegi panjang. Kemudian di sampingnya ini dalam bentuk angka. Kemudian ini penyebabnya. Kemudian ada Pareto analysis. Pareto analysis yaitu berupa informasi data yang telah dijabarkan untuk mengetahui data persentase. Ini datanya itu dalam bentuk kayak sudah tulisan, dan dalam tulisan ini dibentuk dalam dokumennya dalam bentuk angka, yaitu persentase. Kemudian ada flowchart. Flowchart yaitu menampilkan grafis dari logika dan aliran proses yang membantu dalam menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Mereka menunjukkan kegiatan, poin keputusan, dan urutan bagaimana informasi diproses. Gambar flowchart ini kayak jalannya atau alurnya terjadinya kayak masalah, terus bagaimana proses dapat ditingkatkan. Start, operation, kemudian pengambilan keputusan, operasi, pengambilan keputusan. Biasanya ini yes or no. Kemudian di sini finish. Kemudian ada check sheet. Check sheet yaitu lembaran untuk perhitungan data dan dapat digunakan sebagai checklist ketika mengumpulkan data. Berguna untuk mengumpulkan atribut data saat melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi cacat. Nah, ini biasanya tuh juga dalam bentuk dokumen. Terus ini tuh untuk mengidentifikasi. Terus ini ada date-nya. Kemudian ada dalam bentuk kayak garis-garis. Kemudian histogram. Histogram adalah grafik batang dari distribusi variabel yang setiap bar merupakan atribut atau karakteristik masalah atau situasi dan tinggi mewakili frekuensi. Ini biasanya dalam bentuk bar. Nah, ini. Kemudian ada scatter diagrams, yaitu sebuah diagram pencar yang membantu untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Semakin dekat titik data yang digaris diagonal, semakin erat kedua variabel terkait. Nah, ini titik-titik. Kemudian ada control chart.
yaitu digunakan untuk menentukan apakah proses stabil atau tidak. Proses stabil untuk mengetahui prediksi kinerjanya. Atas bawah ini merupakan spesifikasi batasan yang telah dibuat dalam persyaratan perjanjian. Kemudian ada cause and effect diagrams, yaitu pernyataan masalah ditempatkan di kepala fishbone. Masalah yang digunakan sebagai titik awal untuk melacak masalah. Kemudian, penyebab ditemukan dengan melihat pernyataan masalah dan bertanya mengapa sampai akar penyebab ditindaklanjuti dan telah diidentifikasikan atau sampai kemungkinan wajar pada setiap fishbone. Nih, akar masalah, akar penyebabnya yang harus ditindaklanjuti. Sekian dari penjelasan saya tentang quality management. Sekian, terima kasih.